Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Latar belakang atau sebab terjadinya Pertempuran Puputan Margarana. Serangan terhadap pasukan Ngurah Rai waktu itu pergi ke Yogyakarta, penolakan ajakan kerjasama Belanda oleh I Gusti Ngurah Rai. Serangan terhadap pasukan Ngurah Rai membuat pasukannya porak-poranda, menyebabkan ia menyerang Belanda pada malam hari. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan mempunyai pasukan sekutu yang baru saja mengalahkan Jepang di Perang Dunia II. Hadirnya pasukan Belanda di Pulau Dewata yang ditentang oleh kaum pejuang Republik dan rakyat Bali. Kronologi peristiwa, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk merebut senjata polisi Nica yang ada di kota Tabanan. Perintah dilaksanakan pada 20 November 1946. Setelah itu, pasukan segera kembali ke desa. Pada 20 November 1946, sejak pagi-pagi, tentara Belanda memulai mengadakan pengulungan terhadap desa Marga. Lebih pukul 10 pagi, mulailah terjadi tembak-menembak antara pasukan Nica dengan pasukan Ngurah Rai. Pada pertempuran yang seru itu, pasukan bagian depan Belanda banyak mati tertembak. Belanda segera mendatangkan bantuan dari semua tentaranya yang berada di Bali, ditambah pesawat pengebom yang didatangkan dari Makassar. Akhir peristiwa, pasukan Ngurah Rai mengadakan puputan atau perang habis-habisan di desa Margarana, sehingga pasukan yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur. Termasuk Ngurah Rai sendiri, di pihak Belanda ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut, pada tanggal 20 November 1946 dikenal dengan Perang Puputan Margarana, dan kini pada bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Takan Pujaan Bangsa. Dengan demikian, akhir gerakan pertempuran Margarana adalah I Gusti Ngurah Rai dan para prajurit tetap bertempur hingga titik darah penghabisan. I Gusti Ngurah Rai, ia adalah Kolonel TNI Anumerta. Ia lahir di desa Carang Sari Petang, Kabupaten Badung, Bali. Ia meninggal pada tanggal 20 November 1946 pada umur 29 tahun di Marga, Tabanan, Bali. Konferensi Meja Bundar. Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi lewat perundingan Lingkar Jati, Perjanjian Reviel, Perjanjian Royang van Rooyen, dan Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar diikuti oleh perwakilan dari Indonesia Belanda dan perwakilan Badan Mengurusi Sengketa antara Indonesia Belanda. Berikut ini pradelegasi yang hadir dalam KBM. Indonesia terdiri dari Muhammad Hatta, Muhammad Rohim, Profesor Sutomo. PVOF dipimpin Sultan Hamid II dan dari Pontianak. Belanda diwakili Mr. Van Marcel. Kunci diwakilkan oleh Sri Stioel. Hasil keputusan KMB. Pada tanggal 2 November 1949, perundingan diakhiri dengan keputusan sebagai berikut. 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau disingkat TRI sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Penyelesaian soal Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya. 3. TRI sebagai negara berdaulat penuh kerjasama dengan Belanda dalam suatu perserikatan yang dikepalai oleh Ratu Belanda atas dasar sukarela dengan kedudukan dan hak yang sama. 4. TRI mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak kosensi dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan lainnya. 5. Semua utang Hindia Belanda harus dibayar oleh RIS. 6. Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada RIS atau RIS. 7. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda Indonesia dengan monark Belanda sebagai kepala negara. 8. Pengembalian alih hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. 9. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan
kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat sehingga tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. 10. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusi. Rancangan konstitusi telah dimaklumkan kepada Kerajaan Nederland. 11. Kedaulatan akan diserahkan selamat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dampak Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar memberikan dampak yang cukup menggembirakan bagi bangsa Indonesia, karena sebagian besar hasil dari Konferensi Meja Bundar berpihak kepada bangsa Indonesia, sehingga dampak positif pun diperoleh Indonesia. Berikut merupakan dampak dari Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia. 1. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. 2. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai. 3. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. 4. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dampak negatif. Selain dampak positif, Indonesia juga memperoleh dampak negatif, yaitu belum diakuinya Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia, sehingga Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI.